Ternyata cuman mimpi. Tapi kenapa cuman Mama ya yang dimakan oleh buaya raksasa itu? Mama Sulung, ayo silakan masuk yuk. Aduh, sudah lama banget kamu tidak pernah kesini. Ayo silakan duduk. Aku ada perlu, Ma. Ada perlu apa ya? Ada sesuatu yang ingin aku minta dari Ma. Itu mah biasa. Seingatku sudah 3 kali kamu minta pertolongan dari aku. Yang pertama, kamu meminta agar Papa Raja mau menikah denganmu, menjatuh cinta kepadamu. Itu sudah terlaksana, Ma. Lalu, setelah kamu melahirkan sulung anak pertamamu dan Mama Raja melahirkan raja, kamu minta jampi-jampi agar kamu bisa hamil lagi dan punya anak kedua. Itu juga sudah terlaksana, Ma. Berkat jampi-jampi emak, saya bisa melahirkan si bungsu. Lalu yang ketiga, setelah Mama Raja melahirkan raja, kamu minta jampi-jampi agar Mama Raja sudah tidak punya anak lagi. Emak, jampi-jampi emak memang hebat. Semua itu sudah terlaksana, Mak. Lalu, apa lagi yang kamu inginkan? Saya ingin menyingkirkan mamanya Raja, Mak. Menyingkirkan Mama Raja? Hei, apa aku tidak salah dengar? Iya, Mak. Sebab kalau tidak, seluruh harta warisannya akan diberikan hanya untuk si Raja, anaknya. Apakah seperti itu, Mama Raja? Itulah yang saya takutkan, Mak. Ya, baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaan. Tapi ingat, dosa kamu yang tanggung sendiri. Apa kamu bersedia? Iya, Mak. Saya sangat bersedia. Baiklah, kalau begitu ikut aku. Oke. Iya, cicak raksasa. Jantung Mama Raja akan copot ketika melihat cicak raksasa itu. Iya. Apa, Mak? Cicak raksasa? Iya. Aku akan memberimu cicak raksasa. Kamu letakkan cicak raksasa itu di depan kamar tidurnya Mama Raja. Setelah kamu pergi, cicak itu akan berubah menjadi cicak raksasa. Dan setelah itu, dia akan melakukan untuk meneror Mama Raja. Boleh, Mak? Boleh. Baiklah, kalau begitu biar ku cari cicaknya. Sepi, nggak ada orang. Berarti dia lagi sama si Raja. Iya tuh, pasti. Kalau gitu, ini kesempatanku untuk menaruh cicak ini di mana saja aku suka. Di situ? Enggak. Di situ? Enggak. Nah, di mana ya? Di sini aja. Halo cicak manis. Buat Mama Raja kaget dan jantungnya copot. Yuk, yuk. Tamatlah riwayatmu, Mama Raja. Mama Sulung sedang mencari saya. Raja kan sudah tidur. Kalau papanya anak-anak sedang menidurkan si sulung dan si bungsu. Nah, itu maksud saya. Tadi saya mau nanya itu. Aku permisi ya. Iya. Selamat tidur. Aneh. Suara apa ya? Kok aneh sih?
bawah. Mama? Ma? Mama? Mama Bungsu! Mama Bungsu! Kenapa sih Papa teriak-teriak Lihat. gitu? Lihat, Mama Raja. Ya ampun! Tidur di bawah. Kak, kenapa ini? Kenapa bisa begini? Saya nggak tahu, Ma. Saya nggak tahu. Barusan saya sama dia nidurin Raja. Iya, tadi juga ngobrol di bawah sama saya, Pak. Kenapa bisa begini? Kak, Coba lihat. Kak bangun, Kak. Kak bangun. Kakak sudah nggak ada, Pak. Pasti ini karena jantungnya. Jantungnya lemah kan, Pak? Kak. Mama. Ya ampun. Bangun, Ma. Mama, bangun. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku ikut berduka cita, Pak. Kak. Sabar ya, Pak ya. Ma, seandainya Mama masih hidup, Raja tidak akan menderita seperti ini, Ma. Mama sulung tidak menyayangi Raja. Dia hanya menyayangi anaknya sendiri, Ma. Kalau Papa tidak ada di rumah, Raja selalu diperbudak, dimusuhi. Sekarang Raja tidak punya siapa-siapa lagi, Ma. Kamu tidak sendiri lagi, Raja. Aku di atasmu. Kamu yang berbicara? Kamu tidak akan sendiri lagi kalau kamu mau menjadi sahabatku. Wah, hebat, kamu bisa bicara. Untukmu aku bicara. Maukah kamu menjadi sahabatku? Ya, aku mau. Kenapa tidak? Kalau begitu, mulai sekarang aku akan selalu bersamamu. Kalau begitu, aku harus buat rumah-rumahan dong buat kamu. Tidak, biarkan aku bebas. Aku bisa tinggal di hubungan rumah atau di mana saja aku suka. Lalu, bagaimana kalau aku ingin bertemu kamu, tapi kamunya tidak ada? Panggil saja aku, Merpati Putih. Aku akan datang padamu. Oh iya, ini udah sore nih. Aku udah terlalu lama di sini. Aku pulang ya. Nanti kalau aku sudah sampai rumah, aku bisa dimarahin sama ibu. Jangan khawatir, lewat udara bisa lebih cepat. Maksudmu? Ini rahasia kita berdua. Lihatlah, aku bisa membesar dan mampu menggendongmu. Ayo, naik ke punggungku. Aku? Iya, ayo cepat naik. Bos. Dar. Gimana, Sulung? Bungsu? Si Raja belum datang juga? Belum datang, Mah. Paling ke kuburan mamanya, mah. Aduh, kurang ngajar tuh anak. Benar-benar nggak tahu diri deh. 100 hari mamanya udah lewat. Peringatannya juga udah diperingatin. Tetap aja dia kesana. Masa ada ngebelain orang yang udah mati daripada orang yang masih hidup? Suruh Bungsu nanti kalau si Raja datang kasih tahu mama ya. Oke, mah. Oke, Mah. Rumahku, kita sudah sampai. Baiklah, kita turun sekarang. Tapi nanti dulu. Apa kata Mama dan saudara-saudaraku kalau dia lihat kamu? Jangan khawatir, sebelum mendarat, aku sudah akan berubah menjadi merpati kecilmu. Ayo, pegangan. Kak, sini Kak. Itu Raja. Dasar bandel, malah main-main dia dengan merpati. Dapat merpati dari mana dia? Bungsu, kamu bilang mama, cepat. Ya, Raja, dari mana saja kamu? Dan merpati itu, dari mana kamu dapat? Bilang saja kalau aku datang sendiri padamu.
Hei, kok diam saja? Ayo jawab. Iya, kamu dapat burung ini dari mana, ha? Kamu nyuri ya? Nyuri ya? Enggak, burung ini datang sendiri pada raja. Oh, burungnya datang sendiri. Tapi ingat, Mama nggak mau burung ini kamu bawa masuk rumah. Mama nggak mau tuh burung sama kotorannya ngotorin lantai. Sana buang. Cici tahu. Buang, ini akan raja lepaskan. Buang. Kasihan sekali kamu, Raja. Tapi sayang, aku belum bisa membantumu. Sungguh malang nasibmu. Yang bersih kerjanya. Iya, Ma, nih Ma, lantainya belum dipel. iya mah, debunya banyak sekali. Ya ampun, kamu kerja tuh gimana sih? Belah sana belum dikerjain, hah? Belajar kamu ya? Aduh, bukan dibersihin malah tambah basah lantainya. Kurang ajar, dasar anak. Ma, Papa pulang. Iya mah. Kok udah pulang sih? Biasanya nelfon dulu. Gak tahu tuh mau naik taksi. Ya udah kamu aja yang ngurusin sana. Iya. Aduh, dasar, gak becus kamu kerjanya ya? Hah? Kamu ngelawan, sengaja kan? Awas kamu ya. Kalau sampai kamu ngadu sama papa kamu, Mama bikin hancur kamu. Mama siksa lebih sadis lagi kamu. Mau? Hah? Iya mah. Bija? Iya sayang. Kau udah pulang, Pak? Iya, Pak. Katanya seminggu lagi. Iya nggak apa-apa. Yang penting kan Papa sudah pulang. Dan Papa nggak lupa. Apa ayo? Papa beliin oleh-oleh buat kalian semua. Tuh. Yeay. Ayo kita masuk. Luar biasa. Si sulung dan bungsu pun sudah jago bersandiwara. Aduh, sakit ya sayangnya. Hei Raja, kamu kenapa nak? Aduh, Papa kepleset, Pak. Tadi dia lari-lari, padahal Bija lagi ngepel. Aduh, sakit ya sayangnya. Ya, Pak, tadi lagi kan Bija kepleset. ya? Iya, Pak. Tuh, benar. Raja tadi kepleset. Iya, Dora. Ya sudah Raja, makanya dengar ya. Kalau nanti Bija sedang ngepel, kamu hati-hati, jangan kepleset lagi ya. Iya, Sudah Pak. sayang, dengerin tuh nasihat Papa ya. Ya ikut Papa. Papa punya oleh-oleh buat kamu ya. Pak, tolong tasnya dibawa ke sana ya. Baik, Pak. Ayo. Ma, hati-hati, Ma. Nanti Raja ngadu. Iya, mah. Bisa-bisa kita celaka nanti. Iya benar, kalian benar. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai papanya Raja tahu, ya. Iya, mah. Yuk, kesana yuk. Yuk. Man, Iya, Bu. Ibu mau pakai mobil nih. Oh ya, saya panggil supirnya, Bu. Aduh, nggak usah deh. Ibu buru-buru. Oh ya, nanti kalau Bapak nanyain saja, bilang aja saya pergi ke supermarket ya. Baik, Bu. Hati-hati di jalan, Bu. Iya. Rumah siapa itu? Kenapa kamu kesini, Mama jahat? Kamu keterlaluan. Sudah berhasil membunuh Mama Raja. Sekarang kamu ingin membunuh Raja. Saya takut, Mak. Saya takut Raja akan mengadu pada papanya. Kalau tidak, saya akan dibunuh, Mak. Kamu takut Raja mengadu? Iya, Mak. Papa Raja bisa menceraikan saya dan membuang anak-anak saya kalau Papa Raja tahu apa yang telah saya lakukan pada Raja, Mak. Oh, jadi kamu takut Raja mengadu? Hah? Aku akan membuat Raja menjadi gagu. Kalau dia tidak bisa bicara, dia tidak akan mungkin mengadu. Iya, Mak. Kalau memang Mak bisa membuat si Raja bisu, saya kira begitu lebih baik, Mak. Iya. Baiklah, aku akan memberi ramuan yang membuat
membuat lidah keluh dan kaku. Oh, jahat sekali mereka. Aku harus memberitahu Raja. Halo sahabatku, apa kabar? Ada hal penting yang harus kusampaikan padamu, Raja. Apa itu? Mamamu punya rencana jahat padamu. Pada aku? Iya, dia akan memberimu ramuan supaya kamu menjadi bisu. Hah? Kenapa ya? Mama jahat banget sama aku. Iya, karena dia takut kamu mengadu pada papa kamu. Apa yang harus aku lakukan ya? Kamu harus menukar gelas minumanmu ke salah satu gelas saudara tirimu. Bagaimana caranya? Kalau si bungsu dan sulung memperhatikan terus. Jangan khawatir. Di saat makan malam akan berlangsung, aku akan melakukan sesuatu yang membuat perhatian mereka beralih kepadaku. Pada saat itulah, kamu tukar gelasnya. Ya, dadah. Selamat siang, Nyonya. Ya. Bapak tadi nyariin saya nggak? Tidak, Nyonya. Tapi kelihatannya tidur, Nyonya. Ternyata Merpati Putih benar. Mama punya rencana jahat padaku. Makanannya enak loh. Ayo Ma, kita Yuk, makan ayo Ma. makan yuk. Ayo. Papa mau tempe Malam Ma. ini kita makan enak, komplit semuanya. Mau ayam? Sulung, tolong sayang. Nah, enak kan? Semuanya ada. Nah, ini untuk papa. Nasi. Makasih ya. Ini buat bungsu. Habisin ya. Hei, Kamu apa juga. nih? Merpati siapa ini? Itu merpati raja, Pak. Ya, Pak, itu Merpati Raja. Bi, Ja. Sini sebentar, Bi. Iya, udah merpatinya di mana? Sana lagi makan juga. Ini mah. Hus. Makannya yang banyak ya. Usir dong, itu kan merusak pemandangan. Gimana ya, Dora? Ya ampun. Gitu aja kok nggak bisa sih, Bibi. Duh. Bandel nih. Aduh, susah banget sih nangkapnya. Aduh, gimana nih? Keluar juga. Sudah. Merpati nakal. Yang orang makan aja. Sudah, ayo makan. Raja, benar. Tadi itu merpati kamu. Udah Raja, ngaku aja. Iya, ngaku aja. Iya, Pak. Raja ngaku. Itu Merpati Raja. Nah, gitu. Salut untuk Raja. Sulung, kamu kenapa, Sulung? Sulung? Kamu kenapa, Sulung? Sulung? Wah, Sulung apa? Sulung? Aduh, Sulung, kamu kenapa? Aduh, apa? Sulung, Pak? Sulung, kamu kenapa? Sulung, kamu kenapa? Sulung, kenapa bisa seperti ini? Sulung, kamu kenapa? Ma, kenapa begini, Ma? Mama juga nggak tahu, Pak, kenapa jadi begini? Pak, maafkan saya. Saya tidak sanggup menolong putra Bapak. Maafkan saya, Pak. Ki Glaga, tunggu!
Tunggu! Bapak, permisi. Tunggu! Sayang, kamu tunggu di sini. Ya. Tolong jaga dia. Ki, tunggu! Ki Glaga! Ki, tunggu Ki, tunggu. Bapak manggil. Tunggu, Ki. Tunggu. Kenapa Ki Glaga harus mundur? Tolong jelaskan apa yang terjadi pada anak saya, Ki. Saya tidak mengerti unsur gaib apa yang menguasai putra Bapak. Dibayar berapapun, maaf. Saya mengira Pak. Maaf Pak. Ki Glaga, tunggu! Gimana? Orang pintar itu gagal juga kan? Mama jawab pertanyaan Papa dulu. Mama dari mana aja? Kenapa pakai nanya segala? Tentu aja Mama. Mama nyari orang pintar yang bisa nyembuhin sulung dong, Pak. Tapi kan Mama nggak perlu keluar rumah. Mama bisa mencarinya melalui majalah, tabloid. Nama-nama mereka terpampang di sana, Ma. Tapi mana hasilnya, Pak? Semuanya gagal kan? Nama-nama yang Papa sebutkan gak ada yang berhasil kan? Termasuk Ki Glaga yang tadi barusan berpapasan, ya kan? Ma, memangnya Mama sudah ketemu orangnya? Mana, Ma? Mana? Udah, tapi masa sih Mama mesti bahas sekarang? Mama kan mesti minta persetujuan Papa dulu dong. Kalau Papa nggak setuju gimana? Mama kenapa harus menunggu persetujuan Papa sih? Kalau Mama menemukan orang yang lebih baik yang kita panggil, kenapa tidak langsung dibawa ke sini? Hah? Lagian Mama mana tahu kalau Ki Glaga bakalan gagal, ya kan? Udah deh, tenang aja, ada nomor teleponnya, kok tinggal dipanggil. Ya sudah, sekarang Mama panggil dia kemari. Jangan buang-buang waktu. Papa tunggu, cepat. Ya, oke. Berhasil. Selamat datang Nyonya. Selamat datang Mbak Hitam, selamat datang di rumahku. Ayo silakan masuk, ayo. Tidak salah lagi. Itu tadi Mak Hitam. Pasti Mama Sulung yang memanggilnya. Baik, aku akan bicarakan ini pada Raja. Halo sahabatku. Siapa yang datang? Mak Hitam. Mahitam. Iya, Kalau benar Mahitam, berarti Sulung bisa sembuh dong. kamu senang kalau Sulung sembuh. Iya. Walaupun kesembuhannya akan membuatmu semakin sengsara. Kok kamu bilang begitu sih? Ya, kita lihat saja nanti. Katakan padaku dengan apa anak ini bisa kusembuhkan. Apa? Jadi dengan cara itu Sulung bisa sembuh? Iya, aku mengerti. Mak, gimana Mak? Udah Mak, ngomong aja, nggak usah sungkan. Iya kan Pak? Saya Udah Mak, ngomong aja. saya tidak enak untuk membicarakannya. Tapi ya, hanya dengan cara itu Sulung bisa sembuh. Tapi Ma, tolong katakan, apa obatnya, Ma? Cepat katakan. Iya Mak, obatnya apa Mak? ati goreng burung merpati milik raja. Burung merpati milik raja. Pasti ada alasannya, Ma. Iya Mak, kenapa harus begitu Mak? Tidak marah kalau saya katakan belak-belakan. Udah Mak, katakan aja nggak apa-apa kok, ya kan Pak? Katakan, Ma. Karena burung merpati itulah Sulung menjadi gagu. Berarti burung merpati raja itu memiliki virus yang menyebabkan orang bisa menjadi gagu ya, Ma? Iya, saya tidak tahu istilahnya. Yang jelas seperti itulah. Beja, tolong Beja panggil si raja kemari. Dan jangan lupa, bawa sekalian burung merpatinya. Baik, akan saya panggilkan. Aden, Apaan? dan Kakung memanggil Aden. Hah? Papa memanggil saya, Bi. Iya, Den. Tumben. Biasanya kalau Sulung lagi diobatin, saya nggak pernah dipanggil tuh. Ada apaan sih, Bi? Gak tahu, Den. Tapi tadi dukun itu menyebut-nyebut hati goreng merpati. Hah? Hati goreng merpati? Sudahlah, hadapi saja Raja. Kamu ingin Sulung sembuh kan? Iya. Ayo, Bi. Kalau gitu kita masuk aja. Ayo. Ya, masuk. Papa manggil Raja. Ya, Raja. Menurut mama kamu,
burung merpati putihmu datang dengan sendirinya, lalu menjadi binatang peliharaan kamu. Iya, Pak. Tentunya kamu masih ingat. Setelah burung merpati ini membuat gaduh di ruang makan, si sulung langsung jadi gagu. Iya, Pak. Itu berarti merpati mula yang telah menyebabkan si sulung jadi gagu. Itu tidak mungkin, Pak. Menurut orang pintar, kakak kamu si sulung hanya bisa sembuh dan bisa bicara lagi hanya dengan memakan hati goreng burung merpati ini. Apa hubungannya, Pak? Raja, lebih baik kamu serahkan burung itu sama papa. Tidak. Raja tidak akan menyerahkan merpati ini kepada Papa. Raja, Tidak, Pak. Tidak. serahkan Raja. Tidak. Hanya ini piaraan Raja satu-satunya, Pak. Raja, Tidak. Gimana? Boleh? Raja tidak mau menyerahkannya, Ma. Oh, kalau begitu benar dong. Kamu sama merpati kamu yang bikin sulung gagu, ya kan? Kenapa Mama bilang seperti itu? Udah ada buktinya kok kalau kamu senang ngeliat saudara kamu menderita. Raja, Iya, Pak. sekarang kamu pilih. Kamu serahkan burung ini atau angkat kaki dari rumah ini. Iya Pak, Mama sangat setuju dengan ide Papa. Hei, tinggal pilih aja, susah banget sih. Merpati atau keluar dari rumah? Maaf, Pak. Raja tidak akan menyerahkan merpati ini kepada Papa. Itu berarti kamu lebih memilih untuk keluar dari rumah ini. Maaf, Den. Maitam sudah menunggu. Raja, Papa kasih waktu kamu selama 5 menit. Kamu pilih, serahkan burung ini atau angkat kaki dari rumah ini. Ayo, Ma, kita lihat si sulung. Iya. Kenapa tidak kau biarkan aku disembelih? Kalau aku biarkan, karena kamu satu-satunya sahabatku. Lihat, kerongkongan anak ini tidak bisa disembuhkan. Aduh, Pak. Sebelum dia makan hati merpati itu. Gimana nih? Tapi, Mak, Raja tidak akan mungkin mau memberikan merpatinya. Iya kan, Pak? Karena merpati itu sudah menjadi sahabatnya, Mak. Aduh. Ya, saya sudah membujuknya. Tapi Raja tetap pada pendiriannya. Iya, saya tidak mau tahu. Dia bisa disembuhkan kalau sudah memakan hati burung itu. Tapi kalau tidak, jangan harap sulung bisa sembuh. Aduh, gimana ini, Pak? Ini burung merpatinya, Pak. Raja, akhirnya kamu sadar juga, Nak. Raja ingin sulung sembuh, Pak. Nih, Bagus. Sekarang cepat sembelih burung itu dan goreng hatinya dan berikan kepadaku. Biar Mama sendiri yang menyembelih dan menggoreng hatinya, Pak. Terima kasih ya, sayangnya. Hati merpati, jadilah kau obat seperti apa yang sudah kau janjikan. Jadilah. Ayo, sayang, dimakan. makan. Oh, makasih, Ma. Ma, makasih. Ma, Sayang, kamu sudah bisa bicara lagi. Pak, dia sudah bisa bicara. Syukurlah, kau bisa bicara lagi. ya, Pak. Kamu sudah bisa bicara, sayang. Ayo, katakan pada suamimu. Cepat. Pak, sudah jelas sekarang, Pak. Sudah jelas. Kalau sulung gagu dibuat merpatinya Raja, Pak. Ya kan? Ma, kenapa Mama ngomong seperti itu? Hah? Aduh, Papa. Buktinya dong, lihat buktinya. Sekarang sulung langsung sembuh hanya dengan makan hati merpati, Pak. Ya kan? Iya, Coba iya. bayangin aja. Kalau bukan karena merpatinya si Raja yang bikin sulung gagu, mana mungkin dia langsung sembuh hanya dengan makan hati merpati, Pak? Iya, Ma, iya. Tapi mana mungkin Raja melakukannya pada sulung? Aduh, Pak. Fakta yang berbicara. Fakta, lihat dong. Sulung, apa persaudaraanmu dengan Raja tidak baik? Iya, Pak. Kalian sering bertengkar? Bukan hanya bertengkar, Pak. Bahkan Raja sering mengusir sulung dan bungsu dari rumah ini, Pak. Tuh. Bungsu, benar yang dikatakan kakakmu ini? Benar, Pak. Kurang ajar. Pintar. Mak, berhasil, Mak. Kamu lihat sendiri kan? Begitu mudahnya mengusir
mengusir raja dari rumah ini. Mbak memang hebat. Sekarang tugasku sudah selesai. Ayo, antarkan aku pulang. Oke, yuk. Kasihan sekali Den Raja. Kasihan sekali kalau sampai dia diusir dari rumah ini. Keterlaluan. Maafkan aku, merpatiku. Karena kamu menjadi korban. Raja, ini barang dan pakaian yang boleh kamu bawa pergi. Sekarang juga, cepat kamu tinggalkan tempat ini. Raja pergi, Pak. Ya, Tapi kenapa, Pak? bukti-bukti sudah cukup bahwa kamu tidak bisa hidup rukun dengan saudara kamu, si Bungsu dan si Sulung. Raja bisa hidup rukun bersama mereka berdua, Pak. Tapi mereka yang gak bisa rukun bersama Raja. Ah, omong kosong kamu. Raja ngomong apa adanya, Pak. Papa nggak percaya. Yang perlu Papa ketahui, sebenarnya yang membuat sulung gagu itu bukan Raja, Pak, tapi Mamai sendiri. Kurang ajar kamu ya. Omong kosong apa kamu, ha? Pak, dia bohong, Pak. Kurang ajar kamu. Enggak, Pak, Raja nggak bohong. Sumpah, Pak. Raja bicara apa adanya, Pak. Mama bekerja sama dengan Mahitam untuk membuat Raja menjadi gagu. Tapi gagal karena merpati putih, Pak. Karena itu merpati putih dibunuh dengan alasan untuk pengobatan si sulung. Pak, dia mau fitnah Mama, Pak. Jangan diam aja dong. Kurang ajar kamu. Pak, berbuat sesuatu, Pak. Raja, cepat kamu pergi dari rumah ini. Tapi, Pak. Apa perlu Papa menyeret kamu dan melempar kamu dari sini, ha? Iya, Pak. Cepat! Ya udah, Raja pergi dulu ya, Pak. Selamat tinggal. Papa telah berbuat benar. Papa memang suami yang bijaksana. Sangat tegas. Aku bangga sama Papa. Papa tahu nggak? Kalau si Raja itu tidak Papa usir dari rumah ini, dia bisa bawa malapetaka pada kita, Pak. Papa hebat. Kenapa akhirnya aku diusir juga? Oh iya, Merpati. Aku ingat Merpati. Ada apa, sahabatku? Kenapa kamu panggil aku? Akhirnya kita bisa bertemu juga ya. Tentu saja, aku akan tetap bersamamu. Tapi ada apa? Kenapa kamu panggil aku? Aku diusir. Diusir? Iya, aku diusir setelah sulung sembuh. Kalau begitu, ayo kamu ikut aku. Kemana? Letakkan aku di depanmu. Iya, baiklah. Ayo, naiklah ke punggungku. Maaf ya, aku naik. Pegangan, Raja. Raja, Kamu siapa? akulah merpati putih itu. Tidak mungkin. Benar, aku merpati putih itu. Aku bisa berubah jadi apa saja. Percayalah. Iya. Kamu tahu apa itu benar istana atas angin? Iya. Ayo ikut aku.
saya, Nyi Ratu. Jadi kamu yang bernama Raja itu? Benar, Nyi Ratu. Raja, cepat sembah Nyi Ratu. Raja, ayo sembah Nyi Ratu. Sembah saya, Nyi Ratu. Aku terima sembahmu. Kamu tahu apa sebabnya kamu dipanggil oleh peri merpati putih untuk datang ke sini? Tidak tahu, Nyi Ratu. Disinilah kamu akan digembleng, dibesarkan, dan diberi ilmu pengetahuan untuk masa depanmu, juga untuk melawan angkara murka. Tapi Kamu tidak punya siapa-siapa, Raja. Mama kamu telah berpesan kepadaku agar aku bisa mengurusmu, karena kamu diperlakukan tidak adil oleh mama tiri kamu, juga saudara-saudara kamu. Ketahuilah, Raja, mama kamu meninggal karena ulah mama tiri kamu. apa? Karena mama mereka? Iya, mama tiri kamu menyuruh Mahitam, dukun kepercayaannya, untuk membuat cicak raksasa. Karena mamamu lemah jantung, akhirnya mamamu meninggal karena melihat cicak raksasa itu. Lemah jantung? Pada saatnya nanti, kamu akan tahu apa yang aku maksud. Sekarang, hadapilah kehidupan barumu di tempat ini. Itu apa? Aku takut. Jangan takut, Raja. Dia calon gurumu. Guruku? Iya. Ya dong dawuh, Nyi Ratu. Ini, murid barumu. Jadikanlah ia gagah perkasa, agar suatu saat nanti ketika ia kelak kembali ke alamnya, ia mampu menghadang segala macam rintangan. Baik, Nyi Ratu. Perintah Nyi Ratu akan hamba junjung tinggi. Ayo nak, ikut aku. Lepaskan aku. Katanya pengen dijadiin murid, malah disakitin. Sakit, lepaskan saya. Sakit. Aduh. Bagus. Kamu boleh takut dengan apa yang kamu hadapi. Tapi, takut itu harus hilang. Dan selanjutnya kamu harus melawan rasa takutmu itu. Mulai hari ini, aku akan menjadi guru ulah kanuraganmu. Dan akulah guru ilmu pengetahuanmu, Raja. Hormatilah semua guru-gurumu dan patuhilah ajaran mereka. Hormat saya, Guru. Pa bangun. Pa bangun. Seperti suara Mama Raja. Iya, Pa. Kenapa Papa mengusir Raja dari rumah? Kenapa, Pa? Mama? Mama kan sudah gak ada. Mama sudah meninggal. Pa, Raja tidak bersalah. Raja tidak sejahat pikiran Papa. Yang jahat adalah Mama Sulung. Dan yang perlu Papa ketahui, Mama Sulung bekerja sama dengan Mak Hitam. Apa maksud Mama? Iya, Mak Hitam menyihir cicak menjadi cicak raksasa. Dia membunuhku. Dengan membuat ramuan yang meminumnya akan menjadi gagu. Dia
Dia bermaksud membuat raja jadi gagu. Tapi karena pertolongan Merpati Putih, maka raja berhasil menukar minumannya. Tapi Mah, kenapa Mahita meminta hati goreng Merpati Raja untuk mengobati si sulung? Itu karena dia takut rahasianya terbongkar. Makanya Merpati harus dikorbankan, Pak. Kurang ajar. Jadi selama ini aku telah mengusir anakku raja yang tidak bersalah. Iya, Pak. Sekarang Papa keluarlah dari kamar. Dengarkan pembicaraan Mama Sulung dengan kedua anaknya. Baik, Mah, baik. Aku akan mengikuti petunjuk kamu. Selamat tinggal, Pak. Mama? Mama! Berbahagialah kalian anak-anakku, karena Mama telah berhasil menyingkirkan raja dari rumah ini. Berarti benar apa yang dikatakan Mama Raja. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah aku harus mencari raja lalu membujuknya kembali ke rumah ini? Ya ampun, Papa, bikin kaget aja. Mama, dengar. Dari tadi, Pak. Tadi Mama ngomong apa sama anak-anak? Oh, biasa. Abis dongeng. Dongeng apa? mau tidur. Dongeng apa? Ma, tadi Papa dengar dengan jelas. Kalau Mama ngomong sama anak-anak, kalau Mama telah berhasil mengusir raja dari sini. Mama nggak pernah Apa ngomong maksud kayak Mama gitu. ngomong Kok begitu, nggak ha? ngomong kayak gitu? Papa salah denger kali. Ma, dengar ya. Besok Papa akan mencari raja sampai ketemu dan mengajak raja kembali ke rumah ini. Papa akan tanya sama raja, apa yang sebenarnya telah terjadi. Selamat, Pak, aduh. Aduh, gimana? Papa tahu apa yang terjadi. Bisa gawat. Aku harus segera menemui Mak Hitam. Ma, tolong saya, Ma. Ma, bukain, Ma, pintunya, Ma. Ma, cepat. Ma, Ada apa malam-malam begini, ha? Ini sudah jam berapa? jam 2, Ma. Ma, saya takut, Ma. Ma, saya takut. Takut apa? Papanya Raja, Ma. Sekarang dia sudah tahu kalau kematian Mama Raja dan kegunya si sulung itu kerja sama kita, perbuatan kita, Ma. Terus, apa yang Mama Sulung takutkan? Aduh, Ma, saya takut. Saya takut nanti papanya Raja ketemu sama Raja. Dia pasti cerita, Ma. Aduh, gawat. Tenang, Mama Sulung tidak perlu takut. Aku akan membuat Papa Raja itu tunduk dan patuh kepadamu. Dan dia bisa melupakan anak kesayangannya itu. Itu, Ma, itu yang saya inginkan, itu. Iya, mari ikut aku. Iya, ayo. Nanti juga nyusul, Pak. Cepat panggil mereka kemari. Bija, Iya, Doro. cepat tolong panggilkan anak-anak. Suruh makan sekarang. Baik, Doro. Makan yang banyak, Pak. Ayo sulung bungsu, sini makan sayang. Ayo duduk, ayo. Sini. 4. Ntar gak habis. Ini 2 aja ya. Ya. Nih, Ma. Kalian berdua dengar. Papa akan mencari raja. Bila ketemu, Papa akan ajak raja berkumpul lagi dengan kalian. Sebagai adik dan kakak raja, Papa mau tanya sama kalian. Apa kalian senang kalau raja kembali dan berkumpul lagi dengan kalian? Jika kalian berdua tidak senang raja kembali dan berkumpul lagi dengan kalian, itu berarti kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Mengerti? Bagus, kalau kalian mengerti. Minum, Pak. Minum cepat ramuan itu. Ayo, Pak, minum. Papa pergi dulu.
jagain Raja ya, Pak. Kamu di rumah aja ya. Iya. Aduh, gimana ini, Kepala Pak? pening sekali, Ma. Aduh. Papa, nggak kemana-mana. Benar-benar keterlaluan tuh Mama si Sulung dan si Bungsu itu, Nyi Ratu. Iya, Papa Raja akan selalu tunduk dan patuh pada Mama Sulung sampai Raja kembali kepadanya. Ayo Raja, serang aku. Dengan hasil kerjamu, Raja. Guru ilmu pengetahuanmu telah menyatakan kalau kamu telah lulus, seiring dengan guru ilmu kanuraganmu. Terima kasih, Nyi Ratu. Karena aku telah diberikan 2 guru yang telah membekaliku untuk masa depan. Iya, benar sekali. Dan aku yakin, sepulangmu nanti ke alammu, kamu pasti akan bisa menghadapi berbagai macam rintangan. Sekarang pulanglah cepat, karena papamu membutuhkan pertolonganmu. Apa? Papa Raja membutuhkan pertolongan Raja? Iya, lihatlah. Ngapain kamu kesini bawa makanan enak? Suruh siapa? Ini gurame kesukaan Bapak. Enak aja, dia nggak boleh makanan yang enak-enak. Sana masuk, cepat, sana. Ma, kenapa Mama Raja begitu kejam kepada Papa Raja? Sejak papa kamu sadar kalau kamu tidak bersalah, papa kamu selalu memanggil-manggil kamu terus. Lalu apakah salah kalau Papa Raja memanggil-manggil namaku terus ketika dia sadar? Tentu saja tidak. Mama sulung kamu saja yang tidak menyukai kalau papa kamu memanggil-manggil terus nama kamu. Oleh sebab itu, Mama sulung telah menganggap papa kamu sakit jiwa dan mengurungnya di ruang kosong di pavilion itu. Maaf, Nyi Ratu. Tolong izinkan saya untuk pulang. Saya mau menolong Papa Raja. Iya, hari ini kamu harus segera pulang. Tapi jangan kaget. Di perjalanan nanti kamu akan berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Berkat restu dari Nyi Ratu dan Guru, saya akan menghadapi itu semua. Peri Merpati Putih, antar sahabatmu ke alamnya. Baik, Nyi Ratu. Kalau begitu Nyi Ratu, Guru, saya pamit. Silakan. Ayo sahabatku. Nyi Ratu, Guru. Den, ini saya bawakan makanan kesukaan Aden. Mi, bagaimana? Sudah ada kabar dari Raja? Belum, Den. Ngapain kamu kesini bawa makanan enak? Hah? Suruh siapa? Ini gurame kesukaan Bapak. Enak aja, dia nggak boleh makanan yang enak-enak. Sana masuk, cepat, sana. Ma, Dengar, kamu cuma boleh makan yang aku kasih saja. tapi Ma, itu gurame buat Papa, Ma. Tidak bisa. Kamu tidak boleh makan yang enak. Tapi Ma, dengar dulu Ma, itu guramenya Papa, Ma. Bija yang membelikannya buat Papa. Bukan Papa yang memintanya, Ma. Ma! Merpati, awas, langit mau menyerang kita.
pergi, Peri Merpati Putih, dia yang akan membawa raja kembali ke rumahnya. Iya, Nyi Ratu. Saya mengerti. Non, kenapa Non? Tadinya aku mau cari bunga, tapi ya udah nggak apa-apa. Oh ya, bunga yang kubeli tadi udah masuk bagasi belum? Sudah, Non, tapi belum bayar, Non. Aduh, Ya, Non. Semua 500.000. oh ya. Nih, makasih ya Pak. Sama-sama, Non. Ya, halo. Aku lagi di toko bunga. Udahlah, kamu ngapain sih kesini? Percuma kamu kesini juga. Aku nggak pergi sama kamu. Aduh, maaf ya jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Putri, Raja. Raja. Iya, tapi bukan raja yang pakai mahkota. Oh. Raja itu cuma nama kok. Iya. Oh ya, ini kartu nama aku. Kamu bisa main ke rumah aku. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Iya. Dah. Dah, hati-hati ya. Ayo Pak. Iya, mari Den. Mari. Hati-hati ya, Mas. Iya, Den. Mbak! Put, ikut aku. Aduh, enggak ah. Aku nggak bisa pergi hari ini. Tapi Mama mau ketemu kamu, Put. Masa nggak mau ketemu Mama? Mau sih mau, tapi jangan sekarang. Apa perlu aku paksa? Oke. Aku ikut. Gitu dong. Ayo. Bentar. Pak, aku ikut mobil ini ya. Iya, Non. Ayo. Ada apa, Mas? Wah, itu mah biasa. Dan sebelum memang suka begitu, Den. Suka berlebihan. Wong Non Putri nggak senang kon paksa-paksa. Sulung. Iya. Sulung Atmaja itu putra almarhum Raden Panduwijaya. Putra almarhum Raden Panduwijaya. Itu loh yang terkenal sebagai Papa Raja itu loh, Den. Den, saya buru-buru harus ngejar Non Putri. Kalau enggak saya nuarai lagi. Oh Mari iya, ya, Den, iya, ya. iya. Hati-hati, Mas. Iya, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini yang akan membawaku kembali ke Puri. Ma! Mama! Ma, lihat nih siapa yang datang. Putri, selamat datang sayang. Kamu cantik sekali. Apa kabar? Apa kabar sayang? Putri baik-baik aja, Tante. Oh, syukur deh. Kalau papa mama kamu gimana? Mama Papa juga baik-baik aja. Bagus. Si Bungsu mana? Bungsu? Bungsu mana sih? Nggak Bungsu tahu, Ma. sayang, sini deh lihat siapa yang datang. Iya, Mah. Yuk, Dewi, yuk. Iya. Nih lihat, ada Putri. Halo, Mbak. Apa kabar? Baik. Oh ya, kenalkan. Ini pacar bungsu. Namanya Dewi. Oh, Dewi. Enggak mbak. Lagian kita juga belum pacaran kok. Kita cuma teman biasa kok mbak. Pacaran juga nggak apa-apa kali. Kan belum jadi suami istri, masih bisa putus, ya kan? Kok ngomong gitu sih? Ya kayak kita ini. Kalau misalkan kita cocok, ya terus. Kalau enggak, ya putus, ya kan? Bener mbak. Aku juga berprinsip seperti itu. Lebih baik kita putus sekarang daripada nanti kalau sudah jadi suami istri. Kamu bener banget. Lebih baik putus sekarang daripada setelah jadi suami istri, ya kan? Iya. Tapi kamu nggak niat putus dengan aku kan? Aduh, udah, nggak usah dibahas. Sini. Mendingan kita makan ya.
Aduh Tante, maaf banget ya. Aku nggak bisa. Soalnya hari ini aku dikasih tugas sama Papa. Maaf banget ya Tante. Tante udah tanggung loh. Udah kepala masak. Iya, mendingan makan sekarang yuk, bareng ayo aja. dong, Mbak. Aduh, gimana ya? Lain kali aja Tante, maaf banget ya aku nggak bisa. Beneran. Apaan sih kamu? Iya, Kamu nggak ngergain mama aku? Aku kan udah bilang sama kamu hari ini aku nggak bisa pergi kemana-mana, ya kan? Yaudah makasih ya Tante ya. Permisi. Iya. Putri, tunggu. Aduh, apa lagi sih? Aku antar ya. Gak usah, aku bawa sopir. Yaudah, dah, Tante. Tapi Put, Udah Sulung. Biarin aja dia pergi. Udah nggak usah dikejar. Ayo, mendingan kita makan. Yuk Dewi, Bungsu. Iya, Udah, Ma. Sulung. Yuk Asik. kita makan yuk. Aku memanggilnya. Aku memanggil jiwa raganya. Memanggil hatinya. Putri Indah Lestari. Putri Indah Lestari. Dengarkan panggilanku. Dengarkan panggilanku. Putri Indah Lestari. Putri. Putri Indah Lestari. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Putri. Dengarkan aku. Siapa kamu? Siapa yang memanggilku? Aku, suara hati. Suara hati? Iya, dengarkan pesanku dan patuhi semuanya. Tanam dalam hati bahwa Sulung Atmajalah yang pantas menjadi calon suaminya. Ingat dalam pikiran, hanya Sulung Atmajalah yang menjadi calon suaminya. Di dalam setiap nafasnya, hanya Sulung Atmajalah yang ada dalam hatimu. Sulung, kenapa aku sangat merindukan kamu? Kenapa? Kebakar, Mak? Iya. Berarti semuanya sudah terpanah. Dan jampi-jampiku berhasil. Sebentar lagi, kamu akan melihat dia akan mendatangi anakmu. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Ini tidak bisa dibiarkan. Mahitam akan semakin merajalela kalau kita tidak bisa mencegahnya. Apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Kamu harus membantu Raja agar bertemu dengan Putri. Karena kalau bertemu dengan Putrilah, Raja akan mengetahui berita tentang papanya. Terus bagaimana, Nyi Ratu? Kamu harus selalu awasi dia. Kalau bisa, bantulah dia. Baiklah, Nyi Ratu. Saya mohon pamit. Pergilah. Cari siapa? Saya mau ketemu Putri, Pak. Sebentar ya, saya buka ya. Iya. Silakan, Mas. Terima kasih, Pak. Bibi, iya Non. Coba lihat siapa yang datang. Kalau nggak penting banget, bilangin aku nggak ada. Iya Non. Halo, Sulung? Hai, Putri. Tumben nih pagi-pagi udah telepon. Iya, aku pengen ke rumah kamu. Boleh kan? Boleh. Masa nggak boleh sih? Aku kangen banget sama kamu. Aku juga. Ya udah, aku tunggu ya. Ya udah, aku ke rumahmu sekarang ya. Ya udah ya. Dah. Sulung, berarti jampi-jampinya Mahitam berhasil dong. Capek-capek mah hitam. Iya, masa kamu nggak tahu? Yang membuat si Putri berubah itu yang Mahitam. Jadi percaya deh sama Mama. Mulai sekarang, Putri hanya akan mencintai kamu seorang. Sulung seneng mah. Akhirnya Putri tunduk. Tapi apakah akan bertahan lama dengan capek-capek mah hitam itu? Udah deh, yang penting kan sekarang. Yang lain sih nanti aja deh. Mama pilih kasih. Pilih kasih gimana sih? Kalau memang Mahitam bisa membuat Putri tunduk pada Kak Sulung, kenapa Mama tidak minta jampi-jampi buat si Dewi? Loh, memangnya ada apa dengan Dewi? Kenapa? Dewi itu kurang serius sama Bungsu. Padahal Bungsu tidak bisa hidup tanpa Dewi, Ma. Memangnya nggak ada yang lain apa? Cuma Dewi aja? Kasih aja mah. Enggak, Ma. Enggak.
Pilihan bungsu tuh cuma Dewi. Bungsu tuh bisa mati kalau nggak ada Dewi, Ma. Ya udah, semua itu bisa diatur. Yuk. Harus berhasil ya, Maya. Ya pasti beres. Keterlaluan. Jahat sekali Doro Putri. Non? Non? Ternyata tamu yang datang itu masih muda, Non. Katanya penting. Penting gimana? Dia udah pernah kesini belum? Belum, Non. Ya kalau belum bilang aku nggak ada. Gimana sih kamu? Tapi Non, katanya dia mengembalikan anting-anting Non yang hilang. Anting-anting? Iya. Oh iya, Iya kan? aku baru beli anting. Berarti dia benar. Dia mengembalikan anting Non yang hilang. Terus sekarang dia di mana? Dia ada di depan, Non. Ya udah kita ke sana yuk. Iya, ayo. Cepet. Raja? Putri, Aku senang banget kamu bisa datang ke sini, tapi maaf aku mau pergi. enggak, aku cuma mau ngasih ini. Ini anting kamu kan? Oh ya benar, ini emang anting aku. Aku baru ingat anting ini hilang di dompet. Terima kasih ya. Iya. Maaf, sebentar ya. Iya. Ya halo. Ada apa lagi? Iya ya. Sekarang aku datang ke rumah kamu. Iya. Kamu tunggu aku di sana. Ya udah sabar. Ya udah. Dah. Nggak sabar banget sih. Siapa? Sulung. Sulung. Sulung Putra Atmaja. Kok kamu tahu nama lengkapnya sih? Tadi supir kamu yang ngasih tahu. Kalau nggak salah, dia punya adik yang namanya Bungsu. Iya, bener banget. Berarti aku kenal banget sama mereka. Mereka bilang nggak kalau mereka punya 3 saudara? Enggak, dia bilang sih cuma tinggal sama mamanya. Lalu papanya? Papanya udah meninggal. Mereka bohong. Sorry. Kamu kok bisa bilang gitu sih? Sorry. Maaf. Kamu boleh ajak aku untuk ketemu sama mereka. Aduh, enggak. Kamu nggak boleh ikut sama aku. Sulung itu orangnya cemburuan banget. Kamu jangan ikut sama aku ya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Aku bisa berangkat sendiri kok. Maaf ya. Nggak apa-apa. Yuk. Put, lu jadi datang? Aku jemput ya? Nggak usah, aku berangkat sendiri aja. Ya udah. Gatot, kenapa belum berangkat juga? Iya, Den Sulung. Dia lagi di sini, Den Sulung. Iya, nanti saya kabarin. Iya, Den. Iya. Maaf, Den. Sialan. Ini siapa lagi sih? Ya halo. Putri, tadi aku udah telepon Gatot. Katanya kamu belum berangkat juga karena ada tamu. Siapa tamu itu? Di rumah nggak ada siapa-siapa. Ada, aku nggak percaya. Beneran di rumah nggak ada siapa-siapa. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Tadi aku udah telepon Gatot, Put. Katanya ada tamu. Kamu ngapain sih bohong? Oke. Aku terus terang, di rumah emang ada tamu. Dia juga sangat kenal sama kamu kok. Dia juga kenal sama bungsu adik kamu. Jangan kamu kasih tahu namaku, ya? Kenapa? Aku mau bikin kejutan. Putri, Iya, halo, iya. sebut namanya. Siapa tamu itu yang mengenal keluargaku? Dia nggak mau disebutin namanya. Brengsek. Kenapa? Katanya dia mau bikin kejutan sama kamu. Boleh nggak dia semobil sama aku? Nggak boleh. Kalau memang dia mengenal keluargaku, dia bisa datang sendiri. Ya udah. Aku suruh dia berangkat sendiri. Ya, lebih cepat, lebih baik. Nggak apa-apa, aku berangkat sendiri aja. Benar kamu nggak Iya, apa-apa? nggak apa-apa. Ya udah hati-hati ya. Iya, makasih. Udah, Nan? Duluan ya. Yuk, dah, hati-hati ya. Mari, Mas. Mari.
Hei, mau kemana kamu Raja? Aku mau ke Puri. Ayo, aku antar. Ayo, naiklah. Hei, sahabatku, aku nggak pernah lihat kamu pacaran. Hah? Sepertinya ada ular bersayap di depan. Dia menyerang kita. Ya, ular itu suruhan Mak Hitam. Jangan khawatir, aku bisa mengalahkan. Pegangan. Oke. Ah! Hei! Kamu nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Awas, dia sangat bahaya. Dia mau menyerang kita. Tangkap burung itu. Siap. Pukul dia. Pukul. Kita menang. Kamu hebat. Kamu hebat. Ternyata kamu bisa berubah jadi elang ya, sahabatku. Sihir harus dilawan dengan sihir, sahabatku. Ya, kamu pokoknya hebat. Hebat. Silakan, Non. Lama amat sih. Aku nunggu kamu seperti nunggu setahun. Aku tadi di jalan macet banget. Oh ya, mana teman kamu yang katanya mengenalku? Katanya dia mau datang sendiri. Percayalah, Put, orang itu gak bakal berani kemari. Pecunda itu gak berani kesini. Tapi dia kenal sama kamu dan juga sangat kenal sama adik kamu. Dan katanya, oh masih hidup, tidak meninggal seperti apa yang kamu bilang. Om siapa maksud kamu? Bapak kamu, berapa kalian lah. Ah, ngaco dia. Asal bicara dia. Siapa yang bicara seperti itu, Putri? Hah? Siapa bilang kalau Om masih ada? Hah? Oh, selamat siang Tante. Ya, selamat siang. Halo Bungsu, apa kabar? Baik, Mbak. Mana Dewi? Katanya mau kesini, tapi nggak tahu. Putri, kita langsung aja ke teman kamu ya. Katanya teman kamu sangat mengenal keluarga ini. Tante boleh tahu nggak sih siapa namanya? Aduh Tante, maaf banget ya, Putri nggak bisa kasih tahu. Dan katanya dia mau kasih kejutan. Kamu benar, Put. Tapi kenapa kita harus menunggu? Kalau emang dia mau memberi kejutan, apa salahnya? Kita duluan yang memberi kejutan. Selalu bener loh, Putri. Maaf Doro Putri, maaf Den. Kenapa, Bi? Ada apa? Ada Den Raja, Doro. Raja? Iya. Raja siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan putra Den Kakung yang diusir dulu. Dara? Kamu jangan asal bicara ya. Tapi dia benar-benar Den Raja, Doro. Raja Putra Atmaja, putra bapak dari istri pertama yang sudah almarhum. Saya melihat tanda di lengan kirinya, Doro. Ma, kalau begitu, Putri, apa teman kamu yang mengaku-ngaku mengenal Sunu dan Bungsu itu namanya Raja? Iya Tante. Benar. Gimana nih? Di, sekarang di mana si Raja itu? Di pavilion. dia di Pavilion? Iya, Doro. Kurang ajar. Ngapain dia di pavilion?
Tolong keluarkan Papa dari sini, Raja. Tolong, keluarkan Papa dari sini, Baik, Nak. Pak. Cepatlah. Baik. Papa tenang dulu. Aku cari alat untuk buka ini. Papa tunggu di sini ya. Ya, cepatlah, Nak. Cepat. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Aku Raja. Raja? Gak mungkin. Saya nggak percaya. Cepat katakan siapa kamu sebenarnya? Siapa? Benar. Dia Raja, Ma. Hei, Raja. Cepat kamu tunjukkan tanda lahir kamu itu. Ini memang tanda lahir. Tapi itu tetap tidak membuktikan apa-apa. Dengar, saya tetap tidak percaya. Tidak Bukti apa percaya. yang perlu Mama tahu dari aku, ha? Bukti apa yang Mama perlu? Apa aku harus bilang? Kalau kematian Mama Raja itu disebabkan karena dukun Mama yang namanya Mak Hitam, hah? Lalu Mama juga membayar Mak Hitam untuk membuat aku menjadi gagu. Tapi akhirnya racun itu aku tuker dan akhirnya meminum si sulung. Dan sulung yang menjadi gagu. Hah? Karena perbuatan Mak Hitam itu takut terbongkar semuanya, Mak Hitam memaksa saya untuk menyerahkan merpati itu untuk disembelih. Hah? Tidak, semuanya bohong. Semuanya bohong. Ini omong kosong. Bohong. Omong kosong, bohong. Putri, sini. Lalu apa yang Mama katakan pada Putri? Kalau Papa Raja katanya telah meninggal, hah? Apa? Papa dibilang sudah meninggal? Iya Om, kata Tante, sulung dan bungsu Om sudah meninggal. Keterlaluan kamu. Kalian semua brengsek. Tidak. Keterlaluan. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Mahitam, mana jampi-jampimu? Mahitam, mana sihirmu? Kenapa semuanya jadi kacau? Mahitam. Mahitam. Raja, Mak Hitam, kamu sudah merusak reputasiku. Kamu sudah merusak nama baikku. Hiya! ya, Hiya! Ayo Mahitam, hajar dia! Hajar dia! Ayo Mahitam! Ayo, ayo Hitam. Habisi dia! Hitam. Ayo Hitam. Anak kemarin sore mau main-main dengan Mahitam. Ayo bangun, bangunlah. Jangan takut, Raja. Aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Bersiaplah. Hiya!
iya. Om, boleh Putri membantu memapah Om?